jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemerintah firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada minggu pagi ini. Pemerintah firman Tuhan pada pagi ini dilayani oleh Pendeta Jonathan Panjaitan SPDK. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita bernyanyi kuasa dalam. Mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 24, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jemaat kita bernyanyi Tuhanku Yesus dari Kidung Jemaat 19. Dosa dan doa pengampunan. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia dan dengan gereja segala abad. Marilah kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil jemaat memberi persembahan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas limpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Aku datang dan ku bersujud. Indah hadirat
Mari kita satu dalam doa sambil kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Allah kami, berkata yang surga, terima kasih Tuhan. Di pagi hari Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus Bapa menyertai kami. Biar firman Bapa menyegarkan hati kami di minggu Paskah ketiga itu. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing yang akan mendengarkan firman. Terpuji nama-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya membaca untuk kita sekalian jemaat terkasih Tuhan bisa melihat bersama-sama di rumah masing-masing. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang pergi murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak dapat mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia mencah-mecahkan roti. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan berbagi setiap orang yang mendengar, yang merenungkannya dan berbagi hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Hosiana. 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 Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu Paskah ketiga. Minggu-minggu bagaimana Yesus menampakkan diri kepada orang-orang. Dan saat ini kita belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu kepada Kleopas dan beberapa muridnya ketika perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Kalau kita baca dari firman Tuhan, letak Emmaus dengan Yerusalem kira-kira 7 mil jauhnya. Atau kita bisa menghitung sekitar dari sini mungkin sampai dengan Kampung Rambutan. Segitu jauhnya perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka saling bertanyakan, saling memperdebatkan, saling menanyakan apa yang telah terjadi. Karena hati mereka masih merasa sedih. Dan menurut catatan Alkitab, kisah ini sebelum Yesus menampakkan kepada 11 muridnya di dalam ruangan. Yang pada minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Artinya Tuhan Yesus menampakkan diri setelah ia bertemu dengan Maria Magdalena di dalam kubur. Barulah dia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus. Lalu kita baca sini bagaimana hati mereka masih sangat sedih. Maka tadi di firman Tuhan di situ diberkata bahwa hati mereka sedang sangat sedih. Bahwa ketika Yesus hadir mereka tidak tahu siapakah yang hadir. Makanya ketika Yesus bertanya kepada mereka di ayat yang ke-17, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Artinya di situ kita lihat mereka bercakap, mereka saling berpendapat apa yang telah terjadi kepada gurunya, apa yang terjadi kepada Yesus Kristus. Artinya mereka masih saja mereka tidak percaya bahwa gurunya, bahwa nabi, bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu tergantung di atas kayu salib. Maka ketika Yesus bertanya, apa yang kamu percakapan dalam perjalanan ini? Mengapa kamu bercakap-cakap di dalam perjalanan atau di tengah jalan ini? Makanya para murid-muridnya, yaitu Kleopas berkata, mengapa? Apakah kamu adalah orang asing satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi saat itu? Apakah kamu merupakan orang yang pertama kali datang ke daerah Yerusalem beberapa minggu lalu atau beberapa minggu saat yang terjadi sebelumnya? Maka Yesus berkata, apa yang terjadi? Maka disitulah murid-muridnya menjelaskan bahwa ada seorang guru nabi yang mereka sampai saat ini ditunggu-tunggu, Sang Mesias Agung yang telah tertulis di dalam kitab para nabi, kitab-kitab Taurat, bahwa dia yang dinyatakan, bahwa dia yang telah dibuatkan akan menyelamatkan bangsa Israel, yang akan memenangkan, memerdekakan bangsa Israel, tetapi sudah meninggal. Di sinilah Tuhan Yesus membuka mata mereka. Walaupun mereka sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh para wanita ketika mereka datang pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus. Bahkan malaikat sendiri berkata kepada mereka, terkhusus kepada Simon dan Maria Magdalena, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi dalam kubur. Yesus sudah mengalahkan maut. Oleh karena itulah, Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, dari firman
firman Tuhan ini kita lihat kerasan hati mereka, kesedihan mereka ini masih tertutup. Makanya ketika mereka sudah sampai kampung yang mereka tuju, mereka masuk ke dalam sebuah rumah. Dan disitulah Tuhan Yesus ingin mendali. Tuhan Yesus ingin berpaling dari mereka. Tetapi mereka menahan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengizinkan Tuhan Yesus pergi. Karena kenapa? Mereka yakin bahwa orang tersebut adalah orang yang telah diutus oleh malaikat untuk memberitahukan. Maka di sini kita lihat mereka menahan Yesus Kristus itu di dalam rumah. Makanya Tuhan Yesus membuat suatu mukjizat, cara yang telah dilakukan untuk membuka hati mereka. Mata mereka dibukakan kembali. Cara ini merupakan cara bagaimana perjamuan malam. Kalau kita baca di keempat kitab Injil, ketika perjamuan malam Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan. Cara itu dipakai oleh Tuhan Yesus supaya mereka mengenal siapa itu. Ketika Tuhan Yesus melakukan demikian, hati mereka baru tahu, oh inilah Tuhan Yesus. Inilah Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka dalam perjalanan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Jemaat terkasih itu, firman Tuhan ini yang kita akan renungkan. Kita akan belajar bagaimana pertobatan ini membuat kita berbalik pada jalan kepatuhan. Pertobatan yang kita akan alami membuat hidup kita berubah. Bagaimana ini terjadi, bagaimana ini akan terrelasi dalam hidup kita. Pertobatan merubah perjalanan kita dalam menjadi jalan yang patuh pada Kristus. Sesuai dengan pembacaan kita saat ini, kita belajar bagaimana mereka, para murid-murid Tuhan Yesus, ketika mendengar Yesus Kristus, mengetahui Yesus Kristus telah bangkit, mereka bukan hanya diam. Mereka tidak hanya lagi diam di dalam rumah, tetapi mereka pergi menghampiri Simon Petrus dan ke-11 murid-murid Tuhan Yesus. Artinya disinilah mereka bertobat, mereka berbalik. Yang seharusnya mereka jalan ke Emmaus, mereka kembali lagi ke Yerusalem, memberitahukan. Pada saat ini, Minggu Paskah ini kita juga minta oleh Tuhan, kita berbalik menuju jalan kepatuhannya Tuhan. Tuhan menginginkan kita kembali kepada Dia. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya kembali. Makanya jelas pembimbing kita di Yohanes pasal 8 ayat ke-24. Saya akan baca untuk kita sekalian. Yohanes 8 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya dan bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Artinya disitulah Tuhan Yesus menginginkan bagi kita untuk percaya. Kita untuk kembali kepada Yesus Kristus. Kita kembali ke jalan Yesus Kristus. Karena kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus memberikan kekuatan, memberikan kemerdekaan, kemenangan bagi kita, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Oleh karena itulah bagaimana kita tetap di jalannya Tuhan. Di sini saya ada beberapa bagian saya ambil. Yang pertama, dari ayat yang ke-13 sampai 20 dari pembacaan kita saat ini, yaitu adalah kita jangan meninggalkan persekutuan. Artinya kenapa kita suruh jangan meninggalkan persekutuan? Kalau kita lihat para murid-murid Tuhan Yesus yang kembali kepada Emmaus, perjalanan menuju Emmaus, mereka hati mereka sedih, mereka rasa gusar karena mereka tidak percaya. Mereka meninggalkan persekutuan yang Tuhan suruh izinkan. Tuhan menginginkan mereka, ketika Tuhan Yesus diutus ke kayu salib, mereka tetap berdoa, mereka tetap memuji Tuhan, saling berkumpul. Tetapi apa yang terjadi? Mereka buyar. Ketika Tuhan Yesus diutus ke kayu salib, mereka kembali kepada masa lalunya. Contohnya adalah kita telah baca, dua orang murid, yaitu Kleopas bersama temannya kembali ke Emmaus. Artinya mereka kembali ke cara hidup yang mereka lama. Tidak bersama-sama berkumpul, melayani, bersekutu. Yang Tuhan inginkan, ketika kita bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan,
kita ada persekutuan. Kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama dengan Kristus. Artinya saat ini, di musim corona, virus COVID-19 terjadi, persekutuan kita tidak boleh pudar. Persekutuan kita tidak boleh lemah. Kita semakin terus bersekutu. Kita semakin terus memuja nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, masyurkan nama Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, tetap kita bersekutu. Beberapa waktu ini mungkin kalau kita lihat, ada viral di media sosial. Bahkan ini menyantik bagi kita orang Kristen. Ada orang yang bersekutu dalam rumah masing-masing karena perintah pemerintah, tetapi dia halang-halangi. Mungkin video itu atau mungkin kisah itu tidak viral, tetapi orang tersebut tidak berhenti, tidak merasa mudah ketika tidak diizinkan. Mereka tetap beribadah. Walaupun itu terjadi waktu sebelum 12 tahun yang lalu sudah terjadi. Rumah mereka ditimpuki. Mereka tetap mau bersekutu pada Tuhan. Artinya kita, umat Kristen, anak-anak Tuhan, ketika COVID saat ini, ketika ada permasalahan saat ini, kita tidak boleh pudar dalam persekutuan kita. Kita harus terus melayani Tuhan. Kita harus terus bersekutu kepada Tuhan, masyurkan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, di ayat 21. Di sini bagaimana kita baca, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semulanya itu terjadi. Artinya di situ Tuhan menginginkan kita memahami firman Tuhan itu dengan benar. Karena itu sudah dikatakan, sudah disabdakan oleh Tuhan bahwa saya datang ke dunia ini untuk disiksa, untuk mati, dan pada hari ketiga saya akan bangkit. Artinya situ Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya situlah ketika kita memahami firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan itu dengan benar. Jangan firman Tuhan itu cuma hanya nempel pada hari Minggu saja. Jangan firman Tuhan hanya kita baca ketika kita lagi sedih. Jangan firman Tuhan kita baca ketika ada ibadah. Jangan kita baca firman Tuhan kalau lagi mood kita baik. Kita membaca firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan itu harus tiap saat. Karena saudara-saudara kita sebenarnya mereka setiap kali membaca Al-Quran dengan kata. Arti membaca Al-Quran itu ada mereka memahami. Kita bagi anak Tuhan, kita sudah didapatkan berbagai-bagai versi bahasa. Kita dipermudahkan untuk memahami firman Tuhan. Ada saat teduh, ada renungan harian itu bagaimana kita untuk dibantu memahami firman Tuhan. Artinya ketika ada pencobaan, ketika ada penyesatan, ada pengajaran-pengajaran sesat, kita tidak terbuai oleh pengajaran tersebut. Untuk di tahun ini belum ada, tetapi beberapa tahun yang lalu kita lihat bagaimana pengajaran-pengajaran sesat terjadi. Pendeta-pendeta kadang-kadang memberikan yang salah. Itu terjadi di Bandung. Ada seorang nabi yang menganggap bahwa dia yang diutus oleh Tuhan pada akhirnya. Ada yang bilang pada hari ini akan terjadi akhir zaman. Tetapi di sinilah kita belajar. Ketika kita memahami firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Seenggaknya kita mengetahui yang maksud Tuhan bagi hidup kita. Itu bisa membuat hidup kita berubah. Itu bisa kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Maka firman Tuhan ini jangan kita cuma baca di hari Minggu. Jangan firman Tuhan kita baca cuma karena mood kita lagi baik. Ketika mood kita lagi jelek atau kita lagi emosi kita bisa baca firman Tuhan. Jangan. Tetap kita baca firman Tuhan. Sedang sedih kita baca firman Tuhan. Sedang tidak punya duit kita baca firman Tuhan. Pasti Tuhan membuka jalan. Hal yang ketiga, dari membaca firman Tuhan ini kita baca kita sekalian. Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kita sekalian. Walaupun kita beribadah dalam rumah tangga, beribadah dalam rumah-rumah masing-masing, kita tetap merasakan Yesus hadir. Karena Yesus tidak pernah
diam melihat anak-anaknya sedih. Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya mencari sendiri. Karena Yesus tahu apa yang kita perlukan. Kalau kita tidak mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, kita tidak mengundang hadir Yesus dalam rumah tangga kita, kita tidak mengundang Yesus hadir dalam usaha kita, kita tidak mengundang Yesus hadir dalam setiap keperluan kita. Bagaimana Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, usaha kita, pergumulan kita, karena kita tidak mengundang Yesus. Maka firman Tuhan dalam Wahyu 3:20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar perkataan dan ketukan saya akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya Yesus Kristus hadir dalam diri kita. Dia saat ini berdiri di depan pintu hati kita. Dia saat ini sudah mengetuk hati kita. Pertanyaannya, apakah kita membuka pintu tersebut dan mengundang Yesus hadir? Itu bisa kita lihat dalam hati kita masing-masing. Makanya kalau kita bertobat dan ingin mengikuti jalannya Tuhan, kita harus mengundang Yesus hadir dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah di ayat yang ke-28 dan 29. Ini menjadi dasar bagi kita. Ketika kita sudah mengundang Yesus hadir, kita minta Yesus yang memakai hidup kita. Kita minta Yesus yang menggunakan hidup kita. Kita minta Yesus memakai hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi saluran kuasanya Dia, menjadi saluran cintanya Dia. Artinya disitulah, ketika kita sudah bertobat, kehidupan lama kita harus kita lalui, kehidupan lama kita harus kita buang, kehidupan lama kita harus kita tinggalkan. Jangan kehidupan lama kita pakai lagi, karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah di minggu Paskah ketiga ini kita semakin diajar bahwa Yesus Kristus sudah bangkit di atas kayu salib, di atas mati. Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sudah menebus hidup kita. Saat inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk bertobat dan berbalik kepada jalannya. Kita dituntut oleh Tuhan menjadi dupa yang harum. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Hamba-Mu sebelum bicara Tuhan, biar kuasa firman Bapa melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menguduskan, menguatkan hati kami. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, saat ini Bapak kita akan memasuki dosa barat. Biarlah kita minta kepada Tuhan, pergumulan kita, permasalahan kita serahkan kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apapun yang kita minta. Biarlah di Paskah ketiga ini menjadi kekuatan bagi kita. Mintalah segala sesuatunya kepada Tuhan. Yalah kami surga, anak-anak Bapa Sati Bapa memanjatkan setiap doa-doanya Bapa di rumahnya masing-masing Bapa. Biar Tuhan Kau melihat setiap pergumulan mereka, setiap permasalahan hidup mereka. Ya Bapa surga, Sati Bapa menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat Bapa, baik yang sedang sakit Bapa, biar Tuhan Kau berikan kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Kau berikan pekerjaan. Yang sedang terhambat keuangan, biar Tuhan Kau berikan tingkap langit, curahan berkat Bapa, rezeki Bapa bagi anak-anak. Untuk anak-anak Bapa mungkin beberapa bulan ini Bapa mengalami sukacita besar atas ulang tahunnya, bertambahnya 1 tahun usianya. Hamba menyerahkan untuk ibu terkasih kami, Ibu Linda Boru Purba, Ibu Penatua Riyama, Saudari Riana, Bapak Pendeta Gindo Panjaitan. Berkati anak-anak Bapak dalam usia bertambah 1 tahun. Biar kuasa Bapak memberkati, mengurapi setiap pergumulan mereka. Engkau yang menjawab. Setiap apapun yang mereka rasakan, Engkau yang melihat. Berkati kesehatan usaha mereka masing-masing. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau telah sediakan Tuhan.
Terima kasih Yesus. Bapak Saudara menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapak, yang dalam masa sekarang Bapak menuntut ilmu, baik dari tingkat PAUD hingga perkuliahan. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berikan kepintaran, kecerdasan bagi mereka. Apapun yang para guru-gurunya, dosen yang berikan melalui tugas-tugas di rumahnya, biar mereka dapat melaksanakan, mengerjakan dengan baik. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk bangsa negara kami saat ini Bapak, khususnya Bapak, virus COVID-19 saat ini Bapak. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau menghancurkan, menghilangkan COVID-19 ini Tuhan. Biar COVID-19 ini Bapak musnah dari muka bumi ini Tuhan. Dan biar setiap anak-anak Bapak sedang sakit Bapak, akibat virus COVID ini Bapak, Engkau sembuhkan. Apabila ada keluarga yang berduka atas COVID ini Bapak, Engkau Tuhan yang meluputkan. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Bapak Saudara tidak lupa doakan juga pemerintahan bagi Indonesia Bapak, Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf, Bapak Maruf Amin Tuhan. Biar Tuhan Engkau berkati kedua anak ini Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Indonesia ini Bapak. Berkati mereka juga Tuhan dalam membawa bangsa Indonesia ini Bapak keluar dari krisis keuangan Bapak. Hamba tidak lupa doakan juga Tuhan untuk pemerintah-pemerintah-Mu Tuhan, baik di DKI Jakarta, baik dimanapun berada, hingga pada RT RW. Berkati mereka semua Tuhan, biar mereka melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Hamba pun tidak lupa doakan juga Tuhan untuk sinode kami GKI, biar Tuhan juga memberkati Bapak. Ini doa permohonan kami Tuhan, biar setiap doa-doa kami yang kurang sempurna Bapak, kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ya sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Berikan juga mengenai kesalahan. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa dan menerima keputusan dan berkat. Kami undang jemaat berdiri, kita bernyanyi El Shaddai.
Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi dasar bagi kita di minggu Paskah 3 ini. Oleh karena itulah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 1. Demikian ibadah Minggu pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.